Shalom adik-adik semua. Ketemu lagi di hari Minggu, waktunya kita sekolah Minggu. Apa kabar adik-adik? Pastinya kabarnya sukacita. Kakak di sini juga sukacita. Sebelum kita memulai acara sekolah Minggu ini, kita mau menyanyikan lagu Apa Kabar? Yuk Kak. Sambil bangkit berdiri ya. Ikutin gerakannya kakak ya. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Ulangin ya, makin semangat lagi yuk. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Gimana nih adik-adik? Udah semangat belum? Pastinya udah semangat nih, Iya, Kak. Kak di sini tuh udah sampai keringatan ya. Nah, sebelum kita mulai acara sekolah minggu ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah membimbing kami hingga pagi ini dengan keadaan sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kakak merasakan sukacita tuh pada saat apa, Kak? Kalau aku nih ya, paling merasa sukacita banget itu waktu aku dapat lollipop. Karena lollipop itu manis, jadi aku sukacita. Kalau kakak gimana? Kalau aku dapat nilai 100 dari Bu Guru. Wah, hebat ya kakak. Ini harus dicontoh nih supaya kayak gini dapat nilai 100. Kalau adik-adik, kira-kira sukacita karena apa ya? Nah, adik-adik biar tambah semangat lagi di rumah, Kak, kita nyanyi lagu Adalah Sukacita. Yuk kak. Ikutin gerakannya kakak ya. Adalah sukacita di hatiku adalah sukacita di hati. Diberikan Tuhanku adalah sukacita di hati. Di hatiku adalah sukacita di hati. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Tadi kan kita udah memuji nama Tuhan, udah berdoa. Sekarang kita waktunya firman Tuhan. Adik-adik siapin Alkitabnya dulu ya, sama minta bimbingan dari orang tua. Mari kita mendengarkan firman. Shalom, selamat pagi anak-anak. Salam jumpa lagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami boleh mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tuhan kiranya berkati kami saat mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Mbak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menaungi hati kami, sehingga apa yang kami keluarkan dari mulut kami semuanya itu karena kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita, siapkan dulu Alkitab kalian, ya. Silakan ambil Alkitab dulu. Kita akan membaca bersama-sama Alkitab kita. Saya undang Mbak Tias untuk mendampingi saya di sini. Anak-anak, siapkan Alkitab kita dan kita akan membukanya dari Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Anak-anak sudah siap? Nanti anak-anak membaca yang ganjil ya dengan Mbak Tias. Saya akan membaca yang ayat-ayat yang genap ya, gitu ya. Jadi saya dulu nanti ayat 36, kemudian Mbak Tias dan adik-adik di rumah membaca ayat 37, lalu gantian lagi 38 saya, 39 Mbak Tias dan anak-anak di rumah. Begitu ya? Oke, siap? Mari kita membaca bersama-sama. Alkitabnya di sini berjudul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girannya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Nah, gitu. Terima kasih Mbak Tias. Silakan duduk. Ya, anak-anak, kita sudah membaca bersama-sama tentang apa tadi? Lupa? Waduh. Yesus menampakkan diri kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Ya. Nah, dalam ayat ini tadi, ketika para murid sedang berkumpul di dalam ruangan, tiba-tiba Yesus itu hadir, ya, berdiri di tengah-tengah mereka, begitu ya, dan memberikan salam damai sejahtera bagi kamu. Anak-anak tahu bahwa salam itu adalah salam yang khas, salam yang senantiasa diucapkan oleh orang-orang di sana pada waktu itu, ya. Jadi ketika Yesus mengucapkan damai sejahtera bagi kamu, itu adalah salam yang luar biasa bagi mereka. Tapi apa yang terjadi? Para murid menjadi takut, ya, terkejut dan takut. Kok tiba-tiba ada orang di sini, tiba-tiba ada orang datang di tengah-tengah mereka. Dan mereka mengira Tuhan Yesus itu hantu. Nah, oleh karena itu Yesus
kemudian menunjukkan ini loh tanganku, ini loh kakiku, ya, supaya meyakinkan mereka bahwa akulah Tuhan Yesus yang dulu pernah mati dan sekarang sudah bangkit. Ya, mereka masih terheran-heran, rasa-rasanya nggak percaya. Tiba-tiba Yesus datang, ya. Kemudian Yesus berkata, rabalah, ya, rabalah tanganku dan kakiku, ya, karena hantu tidak punya daging dan tulang, ya. Sedangkan yang berdiri di situ adalah Yesus yang punya daging dan yang punya tulang. Jadi bukan hantu. Ya. Karena menyadari para muridnya itu masih terheran-heran, ya. Kemudian Yesus bertanya pada mereka, adakah makanan di sini? Gitu. Nah, kemudian murid-muridnya mengambil sepotong apa tadi? Roti ya? Bukan, ikan goreng. Ya. Ada suka nggak ikan goreng? Tuhan Yesus suka loh ikan goreng. Itu menandakan bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul manusia, bukan hantu. Kalau hantu kan nggak bisa makan nasi, ikan goreng itu tadi. Nah, anak-anak, kemudian Yesus menjelaskan, ya, bahwa pada ketika Yesus masih bersama-sama dengan muridnya, bahwa semuanya harus digenapi yang ada di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Yesus menjelaskan itu, bahwa Mesias harus mati pada hari yang ketiga. Dan satu lagi, Yesus memberikan pesan, yaitu tentang bahwa murid-murid harus bersaksi akan pertobatan dan pengampunan dosa, ya, yang harus disampaikan kepada semua bangsa, ya. Itu pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, mulai dari Yerusalem khususnya yang mereka sekarang berada di situ. Nah, anak-anak, berita tentang pertobatan, berita tentang kasih, ya, berita tentang pengampunan dosa harus disebarkan, ya. Berita tentang cinta kasih Yesus yang rela mati harus disebarkan, seperti perintah Yesus kepada murid-muridnya tadi, ya. Nah, anak-anak mau nggak bercerita tentang Yesus? Mau nggak anak-anak bercerita tentang kasih Yesus kepada teman-temanmu, kepada saudara-saudaramu, dimanapun kalian berada? Nah, tentunya ceritanya harus yang benar loh, ya. Jangan kayak seperti ini. Saya punya ilustrasi, ya, tentang bagaimana cerita itu menjadi sesuatu yang malah berbahaya karena ceritanya itu cerita yang bohong. Nah, ada satu kisah begini, ya. Ya, pada suatu hari hiduplah seekor apa ini? Kerbau, ya. Kerbau ini menjadi menjadi pekerja bagi tuannya untuk membajak sawah, ya. Kerbau ini membajak sawah tiap hari, sawah tuannya. Nah, pada suatu saat karena pekerjaannya sangat banyak, lalu dia beristirahat di dekat kandangnya. Nah, pada waktu istirahat datanglah si monyet. Nah, lalu si kerbau ini bilang kepada si monyet, "Hei monyet, hari ini aku sangat lelah bekerja seharian. Kalau majikanku mengizinkan, besok aku mau istirahatlah, tidak bekerja sehari aja. Kira-kira majikanku mengizinkan enggak ya?" "Oh gitu ya. Ya coba sana tanya ke majikanmu sana." Iya, nanti aku tanya." Lalu mereka pergi. Nah, ketika mereka pergi, si monyet ini ketemu
dengan temannya, yaitu si kambing. Ketemu dengan si kambing. Lalu monyet bilang pada kambing, "Hei kambing, tadi aku bertemu si kerbau loh. Katanya besok dia mau istirahat dulu, sebab tuan majikannya memberi pekerjaan terlalu berat kepadanya." "Oh, iya ya, begitu ya. Pekerjaannya berat ya. Kamu mau istirahat ya, si kerbau itu ya?" "Iya." "Oh ya udah." Lalu mereka pergi. Lalu ketemulah si kambing dengan si ayam. Si kambing bilang pada si ayam, "Hai ayam, ada berita baru nih." Apa itu? "Mulai besok si kerbau tidak mau bekerja sebagai pembajak sawah di tempat tuannya. Ia mau mencari pekerjaan yang lebih baik." "Loh, apa iya sih? Si kerbau kan bagus kerjanya." "Iya gitu tadi." "Oh gitu, ya udah deh." Lalu mereka pergi. Di tempat lain, si ayam ini ketemu dengan anjing. Ketemu dengan anjing. "Halo anjing." "Yo, halo." "Hei anjing, tahu nggak? Katanya si kerbau sudah tidak betah bekerja di tempat tuannya. Ia mau bekerja di tempat lain loh." "Oh, apa iya sih?" "Iya, tadi aku ketemu dengan si kambing loh, dia bilang gitu." "Loh, oh ya wes, nanti aku tak bilang ke tuanku aja lah." Lalu mereka pergi. Anjing ini mikir, "Wah, ini si kerbau gak bisa dibiarkan ini. Aku harus bilang kepada tuan. Masa tuanku yang baik begitu kok dihina." Lalu si anjing pergi ke rumah tuannya. Tuan. "Ya, ada apa?" "Itu tuan, ada kabar penting loh." "Ah, kabar apa?" "Itu si kerbau kesayanganmu rupanya tidak setia lagi pada tuan dan tidak mau bekerja lagi di tempat tuan." "Loh, kok begitu?" "Iya, ia mau cari tuan yang lebih baik daripada tuan loh." Wah, sudah nggak bener nih si kerbau nih. Akhirnya si tuan ini marah. Yang selama ini kerbau dianggap setia, ternyata di belakangnya seperti itu. Tuan ini menjadi marah dan langsung ke kandang si kerbau. Tanpa berpikir panjang, tanpa bertanya dulu, si tuan ini menyuruh pegawai-pegawainya untuk menyembelih si kerbau. Akhirnya si kerbau mati. Nah, anak-anak, coba tadi lihat. Tadi kerbau bilang kepada si monyet apa tadi? Si kerbau kan cuma bilang, "Jika tuanku mengizinkan, besok aku mau istirahat, tidak bekerja sehari saja." Tetapi ketika tadi sampai ketemu dengan monyet, kemudian monyet bilang kepada anjing, ya kepada kambing, ya kan? Pada kambing, kemudian kambing cerita lagi kepada ayam. Kemudian ayam cerita ke anjing. Sudah beda ceritanya. Sehingga sampai di tuannya malah beritanya adalah
Kerbau kesayangannya tuan tidak setia lagi kepada tuan. Ia tidak mau bekerja lagi di tempat tuan. Ia mau mencari tuan yang lebih baik lagi. Beritanya sudah berbeda, ceritanya sudah berbeda. Apa yang dikatakan kerbau tadi sampai kepada anjing sudah berbeda jauh. Nah, itu anak-anak. Demikian pula ketika kita juga mau bercerita, hati-hati ketika kita bercerita, jangan dilebih-lebihkan loh ya, atau bahkan malah dilebarkan lagi, ya, ditambah-tambahin lagi, ya, dibumbu-bumbui lagi, sehingga menjadi berantakan, malah menyusahkan bagi si kerbau tadi. Ya, padahal si kerbau cuma pengen istirahat sehari, malah akhirnya karena berita yang dibesar-besarkan menjadi si kerbau malah mati. Nah, di sini anak-anak dari cerita Tuhan Yesus tadi yang bertemu dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus meminta supaya murid-muridnya menceritakan hal yang benar, menceritakan tentang kasih Tuhan yang benar. Ya, juga ketika anak-anak bercerita ya juga sama, ya, jangan melebih-lebihkan atau bahkan membuat cerita yang lain lagi, ya, sehingga malah membuat teman-temanmu malah menjadi sedih atau menjadi kecewa. Nah, di sini anak-anak semua diminta oleh Tuhan, ayo bercerita tentang kasih, bercerita tentang keadilan, bercerita tentang kedamaian, ya, berceritalah yang benar kepada teman-teman, khususnya bercerita tentang kasih Tuhan Yesus kepada kita semua, bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus sehingga kita boleh hidup. Oleh karena kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kita boleh selamat, kita boleh hidup kembali. Oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, sewajarnya kita juga menceritakan kasih Tuhan yang telah kita alami kepada setiap orang. Maukah anak-anak bercerita tentang kasih Tuhan? Mau ya? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kami dimampukan untuk boleh bercerita tentang kasih-Mu kepada siapapun yang kami temui. Biarlah teman-teman kami boleh mendapat sukacita dan damai sejahtera oleh karena cerita kami, bukan malah menjadi menyengsarakan mereka. Tuhan, mampukan kami untuk kami terus boleh hidup sesuai kehendak-Mu. Kami boleh bercerita akan kasih Tuhan yang telah kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah firman, kita habis ini mau aktivitas. Nah, yang mau disiapin di aktivitas yaitu ada spidol, gunting, lem, kertas. Minta bantuan dari orang tua juga ya. Ayo kita aktivitas. Halo adik-adik sekolah minggu yang hebat. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa kan? Adik-adik masih bersemangat untuk bersekolah minggu? Pastinya dong. Nah, tadi kan kita sudah memuji nama Tuhan, sudah berdoa, mengucap syukur, terus sudah mendengarkan firman, dan sekarang kita saatnya untuk beraktivitas. Bersama saya Kak Titin yang akan memandu adik-adik semua untuk beraktivitas pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan membuat apa ya hari ini? Kita akan membuat kertas kosong ini menjadi nantinya dihiasi dan akan kita tulis ayat hafalan. Nah, bahan-bahannya apa saja ya? Yuk kita simak baik-baik. Yang pertama ada kertas kosong. Kertas kosong ini bisa
pakai kertas HVS juga bisa, kertas dari buku gambar juga bisa. Terus ada kertas origami. Ini Kak Titin menggunakan ukuran yang kecil ya. Terus ada gunting, ada lem, dan ada spidol. Nah, untuk langkah yang pertama kita akan buat hiasan terlebih dahulu dari kertas origami. Ini Kak Titin mau membuat bunga, daun sama kupu-kupu. Nah, untuk langkah yang pertama kita buat bunga terlebih dahulu ya. Kita ambil warna merah saja. Kalau adik-adik mau pakai selain warna merah boleh. Kalau mau pakai warna orange atau pink juga boleh. Ini Kak Titin menggunakan warna merah. Kertas ini kita lipat membentuk persegi panjang. Kemudian kita lipat lagi kita lipat membentuk persegi kotak ya. Terus kita lipat lagi membentuk segitiga. Kemudian dari ujung ini nanti kita potong membentuk melengkung. Bentar, kurang. Nah, hasilnya akan seperti ini. Terus kita buat lingkaran kecil saja, nanti ditempel di tengah-tengah bunga ini. Untuk lingkarannya Kak Titin mau pakai warna kuning. Kalau adik-adik mau menggunakan warna selain kuning juga boleh. Nah, kemudian kita tempel ya adik-adik. Nah, ini yang besar, terus nanti kita bikin yang kecil lagi. Kak Titin menggunakan dua warna yang sama aja ya bunganya. Ini kita potong bagi dua dulu. Terus dilipat sama seperti yang tadi. Kita lipat. Nah, sama tengahnya juga akan kita kasih warna kuning. Tapi yang kecil ya adik-adik, ini kan bunganya kecil. Jadi tengahnya kita juga disesuaikan dengan bunganya. Nah, kalau sudah bikin bunga, kita akan bikin daunnya. Daun kita ambil warna hijau, kemudian kita lipat segitiga. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian kita ambil dari pojok. Nah, seperti ini. Nanti di sela-sela yang kita potong yang lancip ini kita akan lipat
dikit biar menyuplai serat daun ya adik-adik. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kita akan buat lagi. Nah, setelah membuat daun, kita akan bikin kupu-kupu. Ini kupu-kupu kita kasih warna coklat aja. Biasa kita lipat menjadi persegi panjang. Nah, seperti ini ya. Hasilnya akan seperti ini. Kalau adik-adik mau kasih binatang lain selain kupu-kupu juga boleh, atau kumbang atau apa lebah, terserah adik-adik ya. Ini Kak Titin membuat kupu-kupu. Nah, sekarang kita akan menghias di kertas yang kosong ini. Kita tempel bunganya yang besar pojokan, kemudian daunnya kita tempel. Kalau mau adik-adik mau menempel tidak sama persis dengan ini, boleh, terserah adik-adik ya. Nah, kemudian di ruang yang kosong ini nanti kita akan menulis ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Markus 9 ayat yang kedua, yang bunyinya, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib." Nah, seperti ini adik-adik hasilnya nanti ya. Gampang kan? Nah, kalau sudah adik-adik boleh memvideokan dengan hasil karya adik-adik, kemudian kirim ke grup sekolah minggunya masing-masing ya. Nah, aktivitas kali ini sudah selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Gimana nih adik-adik tadi aktivitasnya? Seru kan? Pasti seru dong, Iya Kak. dong. Jangan lupa difoto, terus dikirimkan ke grup WhatsApp sekolah minggu ya. Setelah ini kita mau ngapain ya, Kak? Nah, sekolah ini kita mau persembahan, Kak. Siapkan Oke. persembahannya. Dan untuk lagu persembahan kita nyanyiin lagu Bersyukur. Ayo, Kak. Sambil tepuk tangan ya.
sekolah minggu kita hari ini udah selesai. Iya nih Kak. Gimana nih adik-adik? Seru kan? Seru kan? Pastinya seru dong. Nah, untuk mengakhiri ini semua, kita mau berdoa penutup dan doa persembahan. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai dan membimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhir sekolah minggu ini. Tuhan, kami juga membawa sedikit persembahan, sekiranya dapat Engkau terima sedikit persembahan dari kami semua. Sebentar lagi kami juga mau ada acara dan aktivitas yang lain, kiranya Engkau selalu menyertai dan membimbing kami juga. Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Nah kan sekolah minggu pada pagi hari ini sudah selesai ya Kak. Iya. Sekarang biar tambah semangat lagi untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita menyanyikan lagu pujian Bila Kau Suka Hati.